Wa anhu qala kunna idza bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati yaqulu lana fi mastata'tum. Riyadhus Shalihin, kita masih ada di bab wujub ta'ati wulatil umur, kewajiban mentaati pejabat pemegang kekuasaan. Hadis ke-663, wa anhu, sama dengan hadis sebelumnya. Hadis ini dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, berkata sahabat Ibnu Umar, kunna, kami para sahabat, idza bay'na, jika kami memberikan sumpah setia kami, jika kami saling baiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling baiat menggunakan wazan mufa'alah, bay'ana tiada lain karena ketika sahabat mengemukakan sumpah setianya, maka Rasul akan memberitahukan apa balasan yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka, saling memberikan. Kami bila berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam anas sam'i wa ta'ati, baiat sumpah setia untuk siap mendengarkan dan mentaati para pemimpin. Yaqulu lana, Rasulullah akan menyampaikan peringatan pada kami, fi mastata'tum, pada hal-hal yang kalian mampu. Makna dari hadis ini, khassasul mubaya'ata biqaulikum fi mastata'na, taksiskan, khususkan baiat kalian hanya untuk hal-hal yang kalian akan sanggup melaksanakannya. Ini Rasul yang ngasih peringatan kepada para sahabat. Enggak cukup, ya Rasulullah, kami sumpah demi Allah, kami siap taat dan mendengarkan dan mentaati perintah pemimpin. Tapi Rasul perintahkan untuk hal-hal yang kami mampu. Ketika kalimat ini tidak diucapkan mutlak, apapun perintah pemimpin wajib ditaati, meskipun perintah itu fisik mereka nggak sanggup. Karena itu Rasul, kata sahabat Ibnu Umar, ketika kami baiat sumpah setia untuk mendengarkan dan mentaati pemimpin, Rasul kasih catatan, fi mastata'tum, ucapkan itu untuk hal-hal yang kami mampu. Adanya peringatan dari Rasul ini, wadhalika suf'atun minhu alaihim, itu merupakan bentuk simpati Rasul, kemurahan hati Rasul atas mereka, atas umatnya. Warahmatan, dan juga wujud kasih sayang Rasul untuk umatnya. Li'alla yadkhula fi umumi bai'atihi ma la yutikun. Jangan sampai ketika kalimat itu tidak diucapkan, otomatis semua perintah pemimpin yang mereka sudah baiat wajib dijalankan. Padahal boleh jadi ada di antaranya perintah itu mereka nggak sanggup menjalankannya. Sudah tentu pemimpin yang bijaksana atau pembuat undang-undang yang bijaksana yang akan dijalankan oleh rakyat tidak membuat undang-undang yang memberatkan rakyat. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Sabda Rasul, penekanan, catatan fi mastata'tum, ini enggak cuma di sini, di banyak hadis lain. Di banyak hadis lain itu sering beliau ucapkan.
Jadi jangankan perintah manusia, perintah suami ke istri, tetap dengan catatan fi mastata'tu. Perintah orang tua ke anak, bahkan perintah agama ke umat, ke pemeluknya saja, itu ada ketentuan fi mastata'tu. Umat tidak dipaksa untuk memaksakan diri melaksanakan perintah Allah yang fisik mereka nggak sanggup. Tapi yakin dasar perintah Allah untuk kita, fisik manusia yang normal akan sanggup melaksanakan apapun perintah Allah. Ketidaksanggupan itu baru muncul ketika ada di antara manusia yang fisiknya sedang tidak normal. Baru ada aturan khusus, syariat yang memberikan aturan khusus buat orang yang fisiknya sedang nggak normal, sedang sakit. Sholat wajib, asalnya wajib berdiri, dia nggak mampu, jangan memaksakan diri. Ketika maksain diri demi Allah, walaupun aku nggak mampu, paksain berdiri, ini bukan umat yang baik. Jamaah dan Allah yakum ajmain. Di antara hadis Rasul yang di dalamnya ada kalimat fi mastata'tu, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha atau anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahtajiru hasiran bil laili fayusalli alaihi wa yabsutuhu bin nahar fayajlisu alaihi. Kata Siti Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau malam sering membuat hijab dengan tikar beliau untuk beliau kerjakan sholat malamnya di balik hijab itu. Lalu siang hari tikar itu akan dihamparkan untuk alas duduk. Informasi ini sampai kepada sahabat bahwa Rasul hampir tiap malam selalu seperti itu, tikar beliau dibuat tabir. Di balik tabir itu beliau melaksanakan ibadah sholat malam beliau. Siang hari tikar itu dihamparkan untuk beliau duduk. Informasi ini sampai kepada sahabat. Faja'alan nasu yasubuna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbondong-bondong mendatangi Nabi untuk mempraktekkan hal yang sama. Mereka ingin melaksanakan sholat sebanyak sholat Nabi. Dari jam berapa Rasul laksanakan sholat, mereka ikuti. Fayusalluna bi sholatihi, mereka sahabat ini mengerjakan sholat mengikuti sholat Rasul. Getok tular berita itu makin banyak, makin luas. Akhirnya hatta kasuru, jumlah sahabat yang melakukan hal itu pun makin banyak. Rasul tahu tidak setiap orang mampu melaksanakan ibadah dengan kuantitas ibadah beliau. Pasti banyak di antara mereka yang memaksa-maksakan diri untuk bisa mengikuti sholatnya Rasul, sholat malamnya Rasul. Sholat malam itu bukan untuk dijamaah. Karena itu Rasul sholat malam, walaupun ada yang ikut sebagai makmum, beliau tetap dengan kebiasaan beliau pakai surat yang panjang-panjang. Beda halnya sholat yang disyariatkan berjamaah. Beliau kasih aturan, jamaah yang dijadikan pertimbangan sholatnya apakah mau panjang atau pendek. Ketika sahabat yang ikut semakin bludak, semakin banyak, fa'akbala, Rasul keluar dari balik tabirnya menghadap kepada sahabat. Faqala, beliau sampaikan nasihat.
Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini redaksinya Imam Bukhari. Ada perbedaan sedikit dibanding redaksi Imam Muslim. Khudhu minal a'mali, redaksi Imam Muslim, alaikum minal a'mali, maknanya sama. Kerjakanlah amal ibadah itu matutikun, yang kalian mampu, sesuai kemampuan kalian. Ibadah perintah Allah, tetap nggak boleh maksa-maksain diri. Walaupun harus difahami orang yang nggak biasa puasa Ramadan berat banget, begitu suruh puasa aku nggak kuat, paksain diri. Kan kata Ustadz nggak boleh maksa-maksain diri, bukan itu maksudnya. Untuk ibadah wajib, mau puasa, mau sholat, yakin fisik manusia dalam kondisi normal, tidak sedang sakit, mampu melaksanakannya. Enggak akan orang yang sehat puasa jadi sakit, enggak. Bahkan boleh jadi puasa justru dijadikan terapi untuk kesehatan. Nah, kalau orang yang sedang sakit, boleh jadi puasa akan bisa lebih sakit. Boleh jadi. Karena itulah dalam kondisi sakit, orang boleh tidak puasa. Bukan wajib nggak puasa, boleh tidak puasa. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian sedang sakit atau sedang safar, musafir, tidak puasa, boleh fa iddatun min ayyamin ukhra, ganti di hari yang lain. Kenapa orang sakit boleh tidak puasa, bukan wajib tidak puasa? Karena ketika dia punya keyakinan istimewa, dengan puasa aku akan sehat, betul, itu yang akan terjadi. Nah, keyakinan seperti ini nggak setiap orang bisa memiliki. Kita sakit tapi yakin banget, yakin dengan puasa akan sehat, insya Allah sehat beneran. Tapi kalau kita ragu-ragu, aku lagi sakit, kata dokter harus begini, puasa enggak ya? Tapi kata Ustadz, kata Kiai, kalau puasa nanti jadi sehat. Dianya enggak yakin, puasa boleh jadi sakit makin jadi. Ada banyak kisah yang medis, dokter menganjurkan untuk tidak melakukan ini, tapi karena dianya yakin, betul akhirnya sembuh. Banyak kisah-kisah itu, baik kisah yang terjadi dulu atau belakangan. Jadi orang yang sakit boleh tidak puasa, bukan wajib tidak puasa. Musafir demikian juga. Walaupun selanjutnya, apakah lebih baik puasa atau lebih baik tidak puasa? Ini ulama baru mereka berdebat, beda pandangan. Pandangan yang saya suka, ketika dengan puasa tetap si musafir tidak terlihat dia lemes, tetap terlihat gagah, puasa lebih baik. Karena Islam dianjurkan muslim itu selalu tampak gagah, bukan kelemar-kelemar. Ketika kita musafir akan berjumpa dengan banyak manusia dengan berbeda, bermacam-macam agama. Kalau gara-gara puasa kita kelihatan kelemar-kelemar, musuh Islam itu semangat. Palestina walaupun jumlahnya nggak banyak, senjatanya nggak istimewa, ketika mereka kelihatan semangat banget, pasti musuh akan mikir-mikir, boleh jadi akan ngepel. Lebih-lebih ketika kita saudara seiman, saudara seagama dengan kita, saudara kita di Palestina, selalu mendoakan, membantu dengan doa. Tadi saya mau ajak Mulut Nazilah, saya merasa tamu di sini, belum sempat minta izin. Ini doa di dalam selesai sholat saja. Selama ini beberapa hari saya selalu Mulut Nazilah dimanapun saya memimpin sholat. Jadi Rasul memberikan nasihat pada para sahabat yang sangat semangat mengikuti ibadah beliau.
khudhu minal a'mali ma tutikun. Peganglah, kerjakanlah amal-amal ma tutikun yang kalian sanggup, sesuai dengan kesanggupan kalian. Jangan memaksakan diri. Maksain tiap malam tahajud gak tidur, fisik jadi lemah, itu bukan ibadah yang baik. Maksain puasa sunnah tiap hari, fisik jadi kerengkeng, jadi pucat, itu bukan ibadah yang baik. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan memberikan pahala buat kalian sampai kalian sendiri yang bosan melaksanakan perintah Allah. Wa inna ahabbal a'mali ilallahi, sesungguhnya amal ibadah yang paling disukai oleh Allah madama, yang kontinu. Wa in qalla, meskipun kuantitasnya tidak banyak. Tentu yang dimaksud ini ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib, mau sholat, mau puasa, sudah dibatasi oleh syariat. Yang bisa banyak, bisa sedikit, ibadah sunnah. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 5861, Imam Muslim 1863. Jadi jangankan perintah manusia, apakah manusia itu suami ke istri, orang tua ke anak, atau amir, atau mungkin pemimpin ulil amri ke rakyatnya, perintah agama saja tidak boleh maksa-maksain diri kita jalankan ketika fisik kita nggak mampu. Karena itu ketika para sahabat semangat baiat kepada beliau, Rasul kasih penekanan fi mastata'tum, jangan lupa ucapkan itu. Demi Allah ya Rasul, aku siap mendengarkan dan mentaati perintahmu untuk hal-hal yang kami sanggup. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Banyak kalimat yang sama digunakan oleh Rasul. Bahkan Rasul menganjurkan sahabatnya melaksanakan ibadah. Anjuran awal itu selalu ibadah yang paling sederhana. Kalau ada guru nganjurin kamu suka lebih baik puasa tiap hari, kalau nggak kuat sebulan 20 hari, ini nggak mencontoh pola Rasul ketika menganjurkan sahabatnya puasa, menganjurkan sahabatnya melaksanakan ibadah. Jadi ketika Rasul menganjurkan umat Islam ibadah, anjuran pertama pasti yang paling enteng, paling sederhana. Dan itu termaktub dalam hadis-hadis sahih. Di antaranya ini hadis-hadis yang sampaikan nggak ada di Riyadhus Shalihin, ya tambahan. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau berkata, dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yaqul la aqumanna al-laila wa la asumanna an-nahar ma istu. Ini sahabat Abdullah bin Amr bin As pernah memasang tekad, tiap malam aku nggak mau tidur, mau tahajud. Tiap siang aku mau puasa selama hidupku. Ini termasuk sahabat besar ini. Pernah punya tekad seperti itu. Tekad itu oleh sahabat lain disampaikan kepada Rasul. Ini perlu kita contoh ketika ada anak muda datang, Ustaz saya minta izin, saya mau tiap hari puasa, mau tiap malam melek tahajud. Kita bisa contoh Rasul. Jangan, kamu hebat ini, nggak ada duanya kamu. Jangan justru disanjung. Tampaknya itu tekad baik, tampaknya. Tapi yakin tekad itu muncul didasari nafsu. Melaksanakan perintah Allah termasuk ibadah, kalau dasarnya dorongan nafsu, itu tidak baik. Pasti akan mendolimi orang lain yang punya hak terhadap kita.
Ketika sahabat Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As punya tekad seperti itu, lalu disampaikan kepada Rasul. Suatu hari Rasul jumpai beliau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah berhadapan Rasul tanya, "Antal ladzi taqulu dzalik?" Kamu ya yang punya tekad mau tiap malam melek untuk tahajud, tiap siang puasa untuk puasa sepanjang hidupmu? Faqultu lahu, kata sahabat Abdullah bin Amr bin As, qad qultu ya Rasulullah, betul wahai Rasul, aku yang menekadkan itu, aku yang punya tekad seperti itu. Nada bicara sahabat Abdullah ini bukan nada bersalah, nada semangat, merasa benar. Qad qultuhu ya Rasulullah, betul wahai Rasul, sungguh aku telah mengucapkan itu, aku telah punya tekad seperti itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berikan nasihatnya, kata beliau, fa innaka la tastati'u dzalik, kamu enggak akan sanggup melaksanakan itu. Enggak akan ada satupun manusia yang sepanjang hidupnya tiap malam enggak tidur demi tahajud, tiap hari puasa, enggak akan ada yang sanggup. Kamu enggak akan sanggup melakukan hal itu. Lalu Rasul berikan syarat, fasum wa aftir. Silakan kamu puasa sunnah, tapi juga jangan puasa. Waqul wanam wakum, tidurlah, bangunlah. Silahkan bangun, tapi dan sepanjang malam bangun terus, nggak tidur, tapi ada tidurnya, ada bangunnya, ada puasanya, ada tidak puasanya. Wasum minas syahri salasata ayyam. Saran pertama di hadis ini, cukup kamu puasa setiap bulan 3 hari. Cukup kamu puasa setiap bulan 3 hari. Fa innal hasanata bi asri amsalha. Karena setiap kebaikan itu akan dicatat 10 kali lipat. Sebulan 3 hari puasa berarti pahalanya sama dengan 30 hari. Wa dzalika mislu siyamid dahri. Dan ketika setiap bulan kamu lakukan itu puasa 3 hari, maka sama dengan puasa setahun. Ini saran Rasul yang pertama di hadis ini. Sebulan 3 hari. Bagaimana tanggapan sahabat Amr, Abdullah bin Amr? Qultu fa inni atiku afdala min dzalik ya Rasul, aku mampu lebih baik dibanding itu. Cuma 3 hari sebulan terlalu enteng wahai Rasul. Qala, tawaran pertama ditolak, Rasul berikan tawaran kedua. Sum yauman wa aftir yaumain. Kalau gitu kamu puasa 1 hari, tidak puasa 2 hari. 1:2. Qultu, jawaban sahabat Abdullah, inni atiku afdala min dzalika ya Rasul. Wahai Rasul, itu masih terlalu enteng, aku mampu lebih dari itu. Qala, Rasul berikan tawaran yang ketiga. Fasum yauman wa aftir yauman. Kalau begitu puasa 1 hari, tidak puasa 1 hari. Wadhalika siyamu Daud, dan itulah puasanya Nabi Daud. Wa huwa a'dalus siyam, dan itu adalah puasa yang paling adil. Ini kalimat Rasul, puasa selang-seling, puasa yang paling adil. Rasul nggak katakan puasa yang paling afdol. Kalau kita buka kitab Syarah Hadis Fathul Bari yang ditulis Imam Ibnu Hajar, di sini ulama menjelaskan bahwa puasa selang-seling tidak relatif menjadi puasa yang paling afdol bagi seluruh umat Islam. Boleh jadi ada yang paling afdol mereka yang puasanya sehari puasa 2 hari tidak. Kembali ke fisiknya.
Ketika Rasul sarankan selang-seling kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As, qultu, kata sang sahabat, aku berkata, fa inni atiku afdala min dalik, wahai Rasul, aku mampu lebih baik daripada itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru Rasul menjelaskan, la afdala min dalik, enggak ada puasa yang lebih afdol dibanding itu. Ada yang memaknai untukmu atau untuk orang yang punya kemampuan fisik sepertimu. Sudah, itu yang diberikan Rasul, yang diterima oleh sahabat Abdullah. Dalam syarah hadis, ketika selanjutnya sahabat Abdullah terima saran Rasul yang ketiga, puasa selang-seling, Allah berikan anugerah beliau umur panjang. Di usia tuanya, puasa selang-seling menjadi sesuatu yang berat buat beliau. Tapi beliau merasa itu sudah beliau terima di hadapan Rasul. Beliau merasa berat tapi mau nggak jalanin, kok dulu sudah diucapkan di hadapan Rasul. Nah itu kata beliau, kata sahabat Abdullah, la an akuna qabiltus salasatal ayyam allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Andaikan tawaran Rasul yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan, itu yang aku terima dulu, itu lebih aku cintai dibanding keluargaku, dibanding hartaku. Ini hadis ini riwayat Imam An-Nasai Sahih. Di hadis yang statusnya lebih kuat lagi, riwayat Bukhari Muslim, tawaran pertama yang diberikan Rasul sebulan 1 hari, dan sebulan 1 hari itu Rasul berikan janji untukmu pahala hari yang 29 pahala puasa. Ini tawaran yang lebih ringan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari 7288, Imam Muslimnya 3321, dan Imam Ibnu Majah. Masih dari sahabat yang sama. Kalau tadi tawaran pertama sebulan 3 hari, di hadis yang ini tawaran yang diberikan oleh Rasul sebulan 1 hari. Jemaah dan Allah yakum ajma'in. Jadi jangankan perintah manusia, perintah agama pun, khususnya perintah sunnah, dalam praktek pelaksanaannya tidak boleh di luar batas kemampuan fisik kita. Kita yang tiap bulan puasa sunnahnya cuma bisa sekali, nggak perlu kecil hati. Hadis saya bacakan. An Abdullah bin Abd bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasul bersabda kepadaku, sum yauman, puasalah kamu 1 hari saja setiap bulan, walaka ajru ma baqiyah, untukmu pahala hari-hari sisanya. Ini hadis lebih kuat dibanding yang tadi. Memang sama-sama sahih. Kalau tadi riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah, yang ini riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, An-Nasai. Sum yauman, cukup puasalah 1 hari, walaka ajru ma baqiyah, untukmu pahala hari-hari sisanya, tetap ada pahala puasa. Yakin kita, berapapun usia kita, 1 hari sebulan insya Allah bisa. Kisah selanjutnya sama dengan hadis tadi. Sang sahabat nawar, ini atiku aksara min dalik, Rasul aku mampu lebih banyak daripada cuma 1 hari sebulan. Baru Rasul berikan tawaran, sum yaumaini walaka ajru ma baqiyah, kalau gitu puasalah sebulan 2 hari.
kamu dapat pahala sebulan penuh. Sahabat kembali jawab, aku mampu Rasul, lebih banyak dari itu. Rasul sarankan, sum salasata ayyamin walaka ajru ma baqiya, puasalah 3 hari untukmu pahala sebulan penuh. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Terus sahabat itu nawar, akhirnya sama ke yang tadi, puasa selang-seling. Jamaah dan Allah yakum ajma'in, dalam Islam ada perbedaan antara perintah dan larangan. Untuk larangan, perintah Rasul tinggalkan, nggak pakai tawar-menawar. Minuman keras haram, tinggalkan. Bukan berarti tinggalin sedikit-sedikit. Kalau biasanya 2 botol, besok kurangin. Enggak, langsung tinggalkan. Kalau disarankan, ya tinggalin dikit-dikit lah. Kalau biasa 2 botol, sekarang kurangin. Itu saran yang kurang bijaksana. Memang proses pengharaman khamar bertahap. Begitu diharamkan, langsung penduduk Madinah membuang stok khamar yang mereka miliki, sehingga dikisahkan saat itu Madinah banjir dengan khamar. Jadi untuk larangan tinggalkan langsung, untuk perintah kerjakan semampu kamu. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Masih ada waktu 6 menit. Barangkali ada 1-2 pertanyaan, silahkan. Ini kanan kiri ada yang mana dulu nih? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau saya menyimak materi sekarang ini, yang itu kayaknya kontradiktif dengan apa yang disampaikan sebelumnya, di mana waktu itu kan jelaskan bahwa setiap perintah pimpinan itu wajib taati sepanjang perintah itu adalah bukan maksiat, iya, dan pimpinan itu adalah muslim. Nah sekarang malah justru tapi tidak jelaskan bagaimana misalnya syarat pemimpin itu, ya, apakah kita tetap akan mematuhi pimpinan itu jika jelas-jelas pemimpin itu pendusta, sering berbohong. Nah ini satu itu. Dan perintahnya juga memang bukan maksiat, tetapi tidak masuk akal. Padahal di berikutnya akan disampaikan itu ada semacam petunjuk dari Rasul, tapi pada pemimpinnya bahwa kalau memerintahkan katakanlah rakyatnya atau itu jangan sampai melampaui kemampuan dari rakyatnya gitu. Nah ini bagaimana penjelasan Pak Ustaz mengenai materi sebelumnya yang menyatakan tadi setiap perintah pimpinan, kalau perintah itu bukan maksiat, wajib ditaati. Ini kan sebenarnya kan mestinya ada satu pemimpin yang seperti apa yang harus ditaati, bukan asal seorang muslim saja. Terima kasih. Ya. Di hadis-hadis sebelumnya mungkin Bapak belum bisa hadir, sudah disampaikan bahwa itu hadis dari Ummu Salamah. Rasulullah masih tahu kalian akan dipimpin oleh pemimpin yang dolim. Pemimpin yang dolim, otomatis makna dolim di situ kandungannya luas, termasuk dia mungkin berdusta dan lain sebagainya. Yang kedolimannya kalian ketahui vulgar. Lalu sahabat tanya, ala nuqatiluhum ya Rasulullah, wahai Rasul, jika pemimpin seperti itu boleh nggak kita perangi? Jawaban Nabi, la
ma sallu, walaupun pemimpin itu dolim, selama dia masih mengerjakan sholat tidak boleh kalian lawan, walaupun pemimpin itu dolim. Jadi pemimpin dolim itu sudah diisyaratkan oleh Rasul akan munculnya pemimpin yang dolim. Dolim itu bisa jadi dia berdusta kepada rakyat, dolim, nggak adil pada rakyat, dolim, dia lebih mendahulukan kaumnya, dolim. Bahkan dari sebelumnya, dari sahabat Abdullah bin Abbas, walaupun pemimpinmu dolim, tetap taati selama perintahnya bukan perintah maksiat. Nah, hadis yang malam ini kita kaji itu mentahsis dari hadis sebelumnya bahwa ketaatan itu untuk hal-hal yang kita sanggup. Jadi satu bab belum selesai, memang hadisnya tidak menyatu. Hadis ini berbeda dengan hadis yang kemarin. Jadi hadis yang ini lebih detail dibanding yang kemarin. Karena itu, ketika kita menyimpulkan sesuatu cuma berdasarkan satu hadis, itu kesimpulannya tidak akan cukup baik. Ketika satu bab semua hadis sudah dibahas, baru disimpulkan kesimpulannya, walaupun pemimpin itu dolim, selama perintahnya bukan maksiat dan dalam kemampuan kita untuk melaksanakannya, perintah itu wajib dijalankan. Bisa difahami ya? Sudah isya ya? Berarti pertanyaan satu lagi di pending. Ya udah, subhanakallahumma bihamdika, besok insyaallah bulan depan kalau Allah kehendaki kita bisa jumpa lagi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka, warzuqna fahman na'rifu bihi kayfa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.